Yang pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah ya, artinya Persebaya yang pertama diberi kemenangan, yang kedua pemain dan seluruh official crew selamat sampai di Surabaya. Memang setelah pertandingan sangat mencekam, artinya paling tidak buat kita dan hampir semua keluarga pemain, pelatih semua mendoakan agar kita selamat sampai di Surabaya. Bahkan ketika kita habis pertandingan, biasanya kita ini kan mandi-mandi dulu dan sebagainya. Kita itu langsung sama bagian pengawalan itu langsung suruh ganti dan masuk ke Barakuda, Arantis. Kalau nggak gitu, mungkin kita nggak bisa keluar. Yang saya dengar, Arema sendiri pemainnya itu jam 3 malam baru bisa keluar dari stadion. Kita alhamdulillah sampai Surabaya setengah 3 baru nyampe. Dan itu pun kita nggak naik bus, naik rantis. Semula kita naik rantis hanya di hotel, baru itu pindah bus, kita baru ganti rantis. Tadi dari sepanjang dari stadion ke apartemen itu kita naik rantis. Bahkan pemain ada yang kram. Bayangkan habis pertandingan begitu capek, duduk di Barakuda yang begitu sempit, tapi alhamdulillah dengan kemenangan itu kita cukup bersyukur. Yang paling penting adalah kita bersyukur pemain selamat, dan yang kedua kita juga prihatin dengan kejadian tragedi di Malang. Oleh sebab itu ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap teman-teman korban, yang mudah-mudahan pemain atau supporter yang meninggal mudah-mudahan diampuni segala dosa, diterima yang baik, dan bagi yang masih luka sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Coach, dengan kejadian kemarin ada pembelajaran seperti apa yang diharapkan dari pelatih dan juga pemain pelaku sepak bola nasional sendiri? Paling tidak kita ambil hikmah. Mudah-mudahan dengan kejadian ini tidak akan terulang lagi, yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa mendamaikan seluruh supporter. Alangkah indahnya ketika bertanding rivalitas yang tinggi, tetapi kita bisa duduk bersama supporter itu. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Karena apa? Kalau dipikir-pikir, apa sih salah pemain? Gak ada yang salah kok pemain. Kenapa kita masih jadi korban? Ya mudah-mudahan ini dengan kejadian ini kita akan akan lebih baik. Tentunya pembelajarannya paling tidak memang harus diberikan semacam pembinaan supporter, karena terus terang supporter bola ini kan SMP, SMA dan mahasiswa. Artinya mereka juga belajar sebenarnya. Tapi kalau misalnya tidak diarahkan dengan diberikan pembinaan, diberikan seminar lah, tipis-tipis paling enggak. Artinya nonton bola ini kan refreshing sebenarnya. Kita nikmati ya, dan dengan kejadian ini kasihan ya. Bahkan yang meninggal orang nggak ngerti apa-apa, seperti ada ibu-ibu, ada adik-adik, aduh kasihan sekali, kita terenyuh rasanya. Tidak ada artinya kemenangan kemarin sebenarnya ya. Satu nyawa aja tidak sebanding dengan kemenangan, apalagi yang saya dengar sampai lebih dari 100. Kita waktu di stadion udah dengar itu ada 2 orang meninggal. 5 menit sebelum setelah itu kita karena di dalam Barakuda itu pengawal itu kan bawa wakil tol gitu dari rantai 1, 2, 3, 4 itu berita terus itu 40 orang. Kaget kita semua. Bahkan pemain asing itu sampai crazy dia bilang. Bor, jadi suasana mencekam banget ya, Coach. Kenapa? Suasana sangat mencekam. Karena terus terang saya tahu betul, karena saya di rantis paling depan. Saya Barakuda paling depan. Jadi kita nggak bisa keluar. Jalan keluar satu-satunya itu ada pagar, ada semua pokoknya kita nggak bisa dibuka dengan jalan. Dan mobil patwal udah terbakar situ depan kita. Gitu. Bisa keluar berapa jam, Coach, dari kita 1 jam setengah. 1 jam setengah baru bisa keluar. Itu pun Waror Konan, kita dilempari segala. Tapi ya alhamdulillah kita kalau nggak di Barakuda mungkin lain cerita. Oke. Kondisi pemain setelah kram gimana, Coach? Ya alhamdulillah, artinya ketika yang membuat kita agak sini kan karena kita juga ada menang kan. Yang menang itu kan bisa menghibur kan. Harapan kita ketika kita ganti base itu supaya pemain ya bayangkan 3 jam kita biasa habis pertandingan santai, nggak ada makanan juga di situ kan. Kita kan cepet-cepetan itu. Memang sedikit panik, tapi itu harus dilakukan. Pemain nggak trauma, Coach? Nggak, artinya ya memang trauma ya sedikit ya. Artinya sebagai pemain profesional dan itu pasti kita hadapi. Ada beberapa pemain saya itu hanya 2 kali loh, yang ada 2 pemain yang baru main seperti itu. Lainnya orang baru semua di Kanjuruhan ini, pertandingan besar. Untuk pemain asing gimana? Pemain asing baru pertama kali dan dia bilang, wow, very crazy dia bilang. Itu naik Barakuda sampai mana, Gus? Kalau sampai Surabaya. Sampai Mes. Sampai Mes. Okay.
Jam berapa tiba di Surabaya? Setengah tiga kira-kira. Itu yang kram siapa aja coach ketika di Barakuda? Waduh, saya nggak tahu karena Banyak. tapi saya dengarkan ya nggak banyak sih, cuman memang ya kecapean kan. Terus terang memang kita biasanya habis itu kan santai, Oke. kita berdoa, kita makan dulu sebentar. Ini ganti baju aja mas. Itu si Vidal itu kut ya istilahnya peliket ya. Orang bule kan bersih kan. Dia habis itu biasanya mandi dulu, shower, santai. Itu enggak, langsung ganti baju, langsung pergi. Bayangin. Jadi di bau keringat di Dan dalam. mungkin dia selama sepanjang hidupnya bukan bersekali nih baru. Gus, berapa orang pemain yang dibawa tadi untuk sholat goib juga? Tadi sebenarnya ada si Ridho, dia tadi habis fitness, jadi mungkin nggak sempat dia pulang dulu. Mungkin ada 7 atau 6 mewakili lah paling tidak. Ya alhamdulillah nanti kita bentuk dari kepedulian kita terhadap korban. Saya mudah-mudahan menjadi ya hikmah supaya lebih kita damai gitu loh. Ya. Siap. Terima kasih, Gus.